Salam sehat. Selamat jumpa saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang katekese masa Advent. Mari kita ikuti pemaparan berikut ini. Saudara-saudariku yang terkasih, ada 7 hal penting tentang masa Advent Katolik yang perlu kita ketahui. Tapi sebelumnya, mari kita lihat dulu apa itu masa Advent. Masa Advent adalah masa persiapan umat Katolik untuk menyambut Natal dan memperingati kelahiran Yesus Kristus. Kata Advent sendiri berasal dari bahasa Latin, Adventus, yang berarti kedatangan. Bagaimana cara orang Katolik mempersiapkan kedatangan Kristus? Secara sederhana bisa dikatakan melalui pertobatan, juga bertekun dalam doa, dan membaca kitab suci. Saudara-saudariku, mari sekarang kita melihat satu demi satu tentang 7 hal penting masa Advent Katolik yang perlu kita ketahui. Yang perlu kita ketahui pertama, masa Advent dirayakan sejak abad keempat. Masa Advent mulai dirayakan umat Kristiani sejak abad keempat. Masa Advent menjadi masa persiapan menyambut Hari Raya Epifani atau Hari Raya 3 Orang Majus dengan penekanan pada doa dan puasa selama 3 minggu. Nanti kemudian diperpanjang menjadi 40 hari. Pada tahun 380, Konsili Lokal Saragossa, Spanyol, menetapkan 3 minggu masa puasa sebelum Epifani. Kemudian, pada tahun 581 ditetapkan mulai tanggal 11 November, Pesta Santo Martinus dari Tours, hingga hari Natal. Umat berpuasa pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Seiring waktu berjalan, hal ini menyebar ke Inggris. Tapi di Roma, masa Advent belum ada hingga abad ke-6. Yang perlu kita ketahui kedua adalah masa Advent dari 5 hari Minggu kemudian menjadi 4 hari Minggu. Awalnya liturgi Advent diterapkan selama 5 hari Minggu. Tahun 590, Sinode di Mahjong menetapkan masa-masa Advent sebagai masa pertobatan dan persiapan kedatangan Kristus. Paus Santo Gregorius ke-7 yang hidup pada tahun 1073 sampai 1085 mengubah jumlah hari Minggu dalam masa Advent menjadi 4 hari Minggu. Dan sampai sekarang, masa Advent dimulai dari hari Minggu terdekat dengan tanggal 30 November atau Hari Raya Santo Andreas. Sekitar abad ke-9, Gereja menetapkan Minggu Advent pertama sebagai awal tahun penanggalan liturgi gereja. Yang perlu diketahui ketiga, lingkaran Advent dan maknanya. Lingkaran Advent atau Advent Wreath biasanya dibuat dari daun-daun segar berwarna hijau dengan 4 lilin. Ini diadaptasi dari kebiasaan orang Jerman sebelum kekristenan berkembang. Orang Jerman menggunakan lingkaran daun yang di atasnya dipasang lilin untuk memberikan pengharapan bahwa musim dingin yang gelap akan lewat. Di abad pertengahan, umat Kristiani mengadaptasi kebiasaan itu dengan makna baru, yakni menantikan kedatangan Yesus Kristus. Mengapa berbentuk lingkaran? Karena lingkaran tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir. Ini melambangkan Tuhan yang abadi tanpa awal dan akhir, Alfa dan Omega. Bentuk lingkaran juga mengingatkan kita akan panggilan menjadi whole and holy, menyeluruh dan kudus. Lingkaran Advent selalu dibuat dari daun evergreen, senantiasa hijau, senantiasa hidup. Evergreen melambangkan Kristus yang mati namun hidup kembali untuk selamanya. Dan tampak tersembul di antara daun-daun evergreen yang hijau, buah-buah beri yang merah.
Buah-buah itu menjadi lambang tetesan darah yang dicurahkan oleh Kristus demi umat manusia. Kita beroleh hidup yang kekal. 4 batang lilin diletakkan sekeliling lingkaran Advent. 3 lilin berwarna ungu dan yang satunya lagi berwarna merah muda. Lilin-lilin itu melambangkan keempat minggu dalam masa Advent, yaitu masa persiapan kita menyambut Natal. Pada awal masa Advent, sebatang lilin dinyalakan. Kemudian setiap minggu berikutnya, lilin lain mulai dinyalakan. Seiring dengan bertambah terangnya lingkaran Advent setiap minggu, dengan bertambah banyaknya lilin yang dinyalakan, kita pun diingatkan bahwa kelahiran sang terang dunia semakin dekat. Warna-warni keempat lilin juga memiliki makna tersendiri. Lilin ungu sebagai lambang pertobatan. Warna ungu mengingatkan kita bahwa Advent adalah masa di mana kita mempersiapkan jiwa kita untuk menerima Kristus pada hari Natal. Lilin merah muda dinyalakan pada hari Minggu Advent ketiga yang disebut Gaudete atau sukacita. Hal ini melambangkan adanya sukacita di tengah masa pertobatan karena sukacita Natal hampir tiba. Pada hari Natal, keempat lilin tersebut digantikan dengan lilin-lilin putih. Masa persiapan kita telah usai dan kita masuk dalam sukacita yang besar. Lilin Natal dinyalakan oleh Tuhan sendiri buat seluruh dunia. Pada kaki setiap lilin atau pada kaki lingkaran Advent biasanya ditempatkan sebuah mangkuk berwarna biru. Warna biru mengingatkan kita pada Bunda Maria, Bunda Allah yang mengandung Yesus di dalam rahimnya, serta melahirkannya ke dunia pada hari Natal itu. Saudara-saudari yang terkasih, yang perlu kita ketahui kelima adalah bahwa setiap minggu memiliki arti khusus. Setiap minggu Advent pasti ada artinya. Saudara-saudariku, setiap minggu dalam masa Advent, umat Kristiani diajak untuk merenungkan dengan tema dan wujud tertentu. Minggu Advent pertama ditandai dengan sebatang lilin ungu yang berarti harapan atau hope. Umat menantikan Yesus Kristus dengan penuh harapan dan sukacita. Lilin pertama ini disebut lilin nabi, yang mengingatkan para nabi mewartakan kedatangan Yesus sebagai Mesias. Minggu Advent kedua mempunyai arti kesetiaan dan cinta, love. Ini mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Lilin kedua disebut lilin Bethlehem, yang berarti Yesus Kristus Sang Juru Selamat akan lahir di dalam hati kita. Minggu Advent ketiga memiliki arti sukacita, joy, gaudete, yang ditandai dengan 2 lilin ungu dan 1 lilin merah jambu atau merah muda. Kita bersukacita untuk menyambut kelahiran Yesus. Lilin ketiga ini disebut lilin gembala, karena kabar sukacita kelahiran Yesus pertama kali diberitahukan kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus seperti para gembala. Minggu Advent keempat ditandai dengan 3 lilin ungu dan 1 lilin merah muda. Minggu keempat memiliki arti perdamaian, peace. Lilin keempat disebut lilin para malaikat yang melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Saudara-saudari yang terkasih, yang perlu kita ketahui keenam adalah makna masa Advent. Masa Advent memiliki aspek ganda antara kegembiraan merayakan kelahiran Sang Penyelamat yang sudah lama dinantikan dengan penantian akan penghakiman terakhir yang masih harus dihadapi. Antara kegembiraan dan penantian. Advent cenderung untuk menjadi sesuatu antara pertobatan yang dilakukan pada masa Prapaskah dan kegembiraan pada masa Natal. Pada masa permulaan terjadinya Advent, Santo Hilarius menyebut masa Advent sebagai masa puasa Natal. Melalui peringatan dari kedatangan Kristus yang pertama,
perhatian kita dibimbing kepada pemikiran akan kedatangannya yang kedua. Aspek ganda dari masa Advent ini mempengaruhi pemilihan bacaan-bacaan Injil pada 4 hari Minggu Advent untuk merefleksikan semangat dan bentuk masa ini. Mari kita lihat satu demi satu. Minggu pertama terpusat pada penghakiman akhir zaman. Pada tahun A, dibacakan Matius 24 ayat 37-44. Tahun B, dibacakan Markus 13, 33-37. Pada tahun C, dibacakan Lukas 21 ayat 25-28 dan dilanjutkan ayat 34-36. Bacaan Injil pada minggu kedua dan ketiga menyajikan pesan pertobatan oleh Yohanes Pembaptis. Suatu seruan untuk mempersiapkan diri bagi penghakiman. Pada tahun A, dibacakan Matius 3 ayat 1-12 atau bab 11 ayat 2-11. Pada tahun B, dibacakan Markus 1 ayat 1-8 atau Yohanes 1 ayat 6-8. Dilanjutkan ayat 19-28. Dan tahun C dibacakan Lukas 3 ayat 1-6 atau bab 3 ayat 10-18. Pada minggu keempat, perhatian kita ditujukan pada kelahiran Kristus dengan merenungkan peristiwa-peristiwa yang membimbing kita ke arah itu dan juga pada tokoh-tokoh yang tersangkut di dalamnya. Pada tahun A dibacakan Matius 1 ayat 18-25, tahun B dibacakan Lukas 1 ayat 26-38, dan tahun C dibacakan Lukas 1 ayat 39-44. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Advent berkaitan dengan permenungan akan kedatangan Kristus. Kristus memang telah datang ke dunia. Ia akan datang kembali di akhir zaman. Namun, ia tidak pernah meninggalkan gerejanya dan selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Maka, dikatakan bahwa peringatan Advent merupakan perayaan akan 3 hal. Peringatan akan kedatangan Kristus yang pertama di dunia, kehadirannya di tengah-tengah gereja, dan penantian akan kedatangannya kembali di akhir zaman, parusia. Dulu, sekarang, di waktu yang akan datang. Saudara-saudariku, yang harus kita ketahui ketujuh adalah antifon 7O. Gereja Katolik mengharuskan para imam untuk berdoa liturgi harian, brevier. Walaupun doa ini diperuntukkan untuk para imam, namun kaum awam juga dianjurkan untuk mendoakannya. Dengan demikian, alangkah baik kalau pada tanggal 17-23 Desember juga diadakan ibadah sore bersama-sama di gereja. Doa ini begitu indah dan dalam, sehingga seorang dapat berdoa bersama dengan gereja. Doa berdasarkan sabda Tuhan dan doa bersama-sama dengan para santa santo yang dirayakan dalam liturgi gereja. Antifon ini menggambarkan kerinduan akan kedatangan Sang Mesias. Dia yang merupakan sabda Allah, kebijaksanaan, sapiensia, yang akan mengajarkan manusia jalan Allah dengan cara Sang Sabda yang adalah Allah menjadi manusia. Kita bisa lihat di Yohanes bab 1 ayat 1. Bagaimana permenungan dari janji ini? Hal ini dipenuhi secara bertahap dengan menggambarkan beberapa karakter. Kalau sebelumnya Allah menyatakan hukum-hukumnya dalam 2 loh batu, maka nanti dia akan menyatakannya lewat sebuah pribadi, O Adonai. Pribadi ini akan datang dari keturunan Daud, O Radix Yese, yang menggambarkan inkarnasi di mana semua raja akan bertekuk lutut. Dia mempunyai kekuasaan tak terbatas yang digambarkan sebagai kunci Daud, O Clavis David, di mana dia akan mengangkat manusia dari keterpurukan. Dia akan memberikan terang, O Oriens, kepada bangsa-bangsa. Terang ini menyinari semua orang, baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi.
dan dia akan menjadi raja segala bangsa, o Rex Gentium. Dia akan datang kepada umat manusia dan akan menyertai umat manusia, o Emmanuel. Itulah harapan dari umat manusia akan kedatangan Sang Penyelamat. Saudara-saudariku yang terkasih, dari rangkaian antifon 7O ini, maka seolah-olah Yesus menjawab kerinduan dengan mengatakan Erokras, yang berarti besok aku akan datang. Emmanuel, Rex Gentium, R. Oriens, O. Clavis David, C. Radit Jese, R. Adonai, A. Dan Sapientia, S. Erokras, besok aku akan datang. Saudara-saudariku yang terkasih, dari pemaparan di atas, maka sesungguhnya menjadi jelas bahwa masa Advent adalah masa persiapan untuk menyambut kedatangan Kristus yang harus diisi dengan pertobatan, yaitu membersihkan rumah hati kita, agar Kristus dapat lahir kembali di hati kita. Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, maka kita akan mengalami Kristus yang hadir di dalam hati kita. Datanglah ya Tuhan, lahirlah secara baru di dalam hatiku. Sekian dan terima kasih.